Halo kamu sobat santuy, kembali lagi dengan the one and only di channel ini. Siapa lagi kalau bukan Ken's King of Darkness. Karena akhir-akhir ini saya suka melihat film Indonesia, kali ini gue akan merangkum film 18 yang menceritakan tentang arti sebuah teman, sahabat, pasangan maupun orang tua. Hampir sama dengan Jakarta versus Everybody lah. Karena ini sangat panjang sekali, tanpa banyak bersunda gurau lagi, langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan terbangunnya seorang pria yang bernama Topan. Karena terlambat, dia pun bergegas berangkat ke kampus dan tak lupa dia pun berpamitan dengan sang ibu. Topan berangkat dulu ya. Topan pun menanyakan ke ibunya tentang keberadaan sang ayah, akan tetapi sang ibu menjawab kalau sang ayah belum pulang. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Topan ini anak broken home dan terlihat kalau ibunya Topan ini pun depresi juga. Oke lanjut, Topan pun berangkat ke kampus dengan ayangnya yang bernama Kenisa. Lalu Skin memperlihatkan seorang pria yang terlihat hidup bebas dan tampak populer. Akan tetapi, hai girls, lagi ngomongin gue ya? Kelas sosiologi udah mulai, udah jam segini. Biar banget dulu ya. dia bernama Raka. Raka pun mendekati wanita yang memang sudah disukainya sejak lama, yang bernama Helen. Mau apa lo? Dan tanpa banyak basa-basi, Raka pun mengajak Helen untuk berpacaran. Akan tetapi ditolak mentah-mentah karena Gue gak perawan lagi. Raka yang tak putus asa pun masih berusaha. Kebetulan gue juga udah enggak. Jadi kita berdua cocok. Di sisi lain, Topan dan Kenisa pun sampai di kampus, dan saat Kenisa mau ke kamar mandi, dia pun menyapa seorang pria yang bernama Ivan. Dan Topan pun menghampiri Ivan dan mengancam Ivan untuk tidak mendekati pacarnya. Akan tetapi Ivan menyangkal kalau dia tidak ada hubungan dengan pacarnya Topan. Dan sebelum lanjut, Anda ingat terlebih dahulu karakter Ivan ini. Nanti di pertengahan dia pasti akan membuat Anda terkejut. Oke lanjut, saat Kenisa di kamar mandi, dia pun batuk darah dan sontak membuat teman-temannya panik. Dan dari sini kita bisa mengetahui kalau Kenisa ini sakit parah. Dan perlu kita ketahui juga, Helen, Raka, Topan, dan Kenisa mereka berempat adalah seorang sahabat. Dan singkat cerita, Topan pun bertemu dengan seorang gadis yang ternyata beliau adalah mantan Topan. Terlihat kalau mantan Topan ini masih mencintainya, dan Topan yang sudah tidak ada rasa pun meninggalkan sang mantan. Akan tetapi, Topan! mengetahui kalau Raka masih belum mendapatkan Helen, Topan pun menyuruh Raka untuk langsung sacet masih. Lalu Topan pun menelepon Helen dan menyuruh Raka untuk menembak Helen saat itu juga. Akan tetapi, Helen, dia ngomong apa? Dia bilang fuck you. singkat cerita, saat malam hari Topan dan Raka seperti remaja pada umumnya, mereka ingin memancing adrenalin. Bukan ikut tawuran, melainkan berhenti di rel kereta api dan menunggu kereta lewat. Pan bagong. Di sini mereka hanya ingin pembuktian siapa di antara mereka yang penakut, dan saat kereta mulai mendekat, tiba-tiba Dateng tuh. Skin pindah ke ibunya Topan, dan saat ayah Topan bertanya tentang keberadaan Topan, dan sang ibu pun hanya diam saja. Terlihat kalau mereka sedang tidak baik-baik saja, dan sang ayah pun menghampiri Topan dan bertanya tentang kuliahnya. Di sini sang ayah pun memberi uang tambahan ke Topan untuk sekedar buat ngopi-ngopi santuy. Makasih, Pak. Dan saat di kampus mereka berempat memutuskan untuk pergi ke Gramedia, dan Helen sempat tidak mau karena ada Raka. Tapi karena Raka berjanji tidak akan ngapa-ngapain, Helen pun mau. Gue janji deh, Gue gak percaya. sumpah. Mau gue tendang lagi loh. Mungkin pindah ke ibunya Topan lagi yang sedang searching di Google. Karena sang suami jarang sekali pulang dan tak pernah dibelai, dia pun melihat YouTube biru dan mulai Oke lanjut, mereka berempat pun telah sampai dan mereka pun pacaran. Ecie. Lo udah baca bukunya? Aduh, Helen dan Raka pun mulai terlihat semakin dekat, dan akhirnya mereka pun headbang di konser street punk. Sepulang dari konser, Helen pun mampir ke kosan Topan dan Helen pun menumpang ke kamar mandi. Akan tetapi setelah dari kamar mandi, Helen pamit untuk pulang. Ya nggak jadi dong. Tapi tiba-tiba, Mau apa lo? ya terjadi dong. Di sisi lain, Kenisa yang berada di kampus tiba-tiba dikasih box seseorang. Dan saat dibuka,
ternyata isinya box itu adalah foto Topan dengan mantan pacarnya tadi yang bernama Kusnul. Merasa terancam, Kenisa pun mengeluhkan hal itu kepada Topan, dan mendengar itu Topan pun langsung memarahi Kusnul habis-habisan. Dan Kusnul pun tetap kekeh ingin balikan lagi dengan Topan. Dan saat mau pulang, tiba-tiba dia dipanggil Kusnul, dan ternyata ya, Kusnul pun telah menyayat tangannya, dan karena cepat sigap diatasi, Kusnul pun terselamatkan. Hampir aja tolol. Cinta, jangan pernah kalian bermain dengan cinta kalau tidak mau gila. Seperti Kusnul. Topan pun masih menemani Kusnul hingga larut malam, dan di sisi lain, Kenisa sedang kumat. Dan tampak penyakitnya semakin parah. Dan setelah ditelepon Helen, Topan pun datang dan membawa Kenisa ke dokter. Saat di rumah sakit, dokter mendeteksi kalau banyak sekali penyakit di dada Kenisa dan sudah parah. Dengan hal itu, Kenisa pun dirawat inap, dan Topan pun curhat ke Raka tentang biaya rumah sakit yang pasti mahal dan banyak. Gua nggak tahu mau bayar pakai apaan. Lu tenang aja, gue yang cariin. Singkat cerita, Raka dan Helen pun mendatangi seorang rentenir untuk meminjam uang. Karena sudah terbiasa meminjam ke rentenir, Raka pun langsung dikasih uangnya. Akan tetapi sang rentenir mengancam Raka kalau 2 minggu tidak dikembalikan mereka akan memakai Helen. Wah, anjir, ngeri cok rentenir ini. Skin pindah ke Topan yang diberitahu dokter bahwa terdapat gejala-gejala kanker di paru-paru Kenisa. Dan mereka pun menjenguk Kenisa. Dan terlihat kalau Raka dan Helen semakin dekat. Dan singkat cerita, Kenisa pun sudah diperbolehkan pulang, dan saat Topan pergi untuk melakukan pembayaran, entah dari mana tiba-tiba Kenisa dihampiri Kusnul. Dan entah apa motif Kusnul di sini, Kenisa pun bilang kalau dia senang kalau Kusnul dekat dengan Topan. Dan Kenisa bisa melihat kalau Kusnul sangat mencintai Topan. Tapi Kenisa berpesan Kusnul boleh bersama lagi dengan Topan, tapi setelah Kenisa meninggal. Jas, ngeri. Level tertinggi mencintai ialah merelakan, dan level tertinggi bermain judi ialah berhenti. Kalau dia cinta sama lo, itu bikin gue seneng kok. Tapi gue mohon, tunggu sampai gue gak ada. Mendengar itu Kusnul pun langsung pergi, dan setelah itu Topan dan Kenisa pun pulang ke kos. Mereka pulang naik motor dengan rintihan hujan, mereka pun sampai di kos. Sorry ya. Singkat cerita, Raka yang tidur dikagetkan dengan orang yang mengetok pintu. Dan ya, sang rentenir pun datang dengan banyak sekali kroco-kroco yang ikut. Sang rentenir mengancam Raka apabila seminggu lagi uang tidak dikembalikan beserta bunganya, Raka pun harus menerima konsekuensinya. Tidak terlalu memikirkan hal itu, Raka pun memilih untuk menghabiskan waktu dengan Helen dengan berjalan-jalan. Dan Skin pindah ke ibunya Topan dan sang ayah yang sedang makan bersama. Dan dari sini kita bisa mengetahui kalau masalah mereka adalah ada di ranjang. Ibunya Topan menyindir sang suami kalau dia lemah, tak bisa apa-apa. Lalu sontak sang ayah pun menampar sang istri. Saat malam hari, Raka dan Topan pun sedang santuy bareng untuk memikirkan bagaimana cara mengembalikan uangnya. Dan di sini Raka akan menjual mobilnya dan Topan akan menjual motornya. Karena masih kurang, mereka pun enggak, itu cuma khayalan Topan saja kok. Mereka pun memutuskan pulang dan Skin pindah ke para rentenir yang mendatangi Helen. Dan sempat melawan dan sempat ingin bisa kabur, Helen pun tak kuasa menandingi 4 orang sekaligus. Topan yang baru sampai di rumah melihat wajah ibunya memar karena dipukul sang ayah. Dan setelah melihat itu, Topan pun langsung hobah-gabik dan langsung mencari sang ayah. Dan saat di jalan, Topan melihat ayahnya masuk ke sebuah klub. Dan ternyata iya, sang ayah pun menjalin hubungan dengan Ivan. Wah, ngeri nggak tuh? Yang di awal Skin tadi loh, saya suruh ingat-ingat tadi loh. Di sini Topan tidak habis thinking dengan kelakuan sang ayah dan Topan pun pulang. Di rumah sang ibu memberitahu Topan kalau selama ini dia sudah tahu dan yang bikin dia hampir gila adalah
bukan dengan wanita, melainkan dengan Temen Topan pula. Ibu Topan pun tertawa terbahak-bahak, dan di sini sang ibu curhat dengan keadaannya selama ini. Dan Topan pun bilang kalau ibu jangan pernah merasa kesepian. Ibu boleh menganggap Topan sebagai teman, sahabat, apapun itu. Dan menyuruh sang ibu untuk bangkit dari titik terendah itu. 2 hari setelah itu pun berlalu dan terlihat kalau Helen pun sudah pulih. Dan Raka pun pamit sebentar untuk beli kopi. Tapi di sini Helen tahu kemana Raka akan pergi. Dan di sini gue memprediksi kalau Helen tahu Raka akan balas dendam. Jangan pergi, Raka. Aku gak mau kehilangan kamu. Di sisi lain saat Kanisa sedang di rumah sendirian, tiba-tiba dia dikunjungi Kusnul. Dan tanpa banyak basa-basi, Kusnul langsung memberi Kanisa uang 50 juta. Dan Kusnul di sini bilang kalau dia sudah mengikhlaskan kepergian Topan, sang mantan terbaiknya. Tolong jaga Topan baik-baik. Gue pasti jaga dia. Dan skin pindah ke Raka, dan ya benar saja Raka pun mendatangi sang rentenir dan langsung hobak-habik menyerang sang rentenir. Karena kroco-kroconya mulai berdatangan, Raka pun lari pulang dan mengajak Helen untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba adegan gelut pun tak terelakkan. Di sini Raka dihajar habis-habisan karena 1 lawan 10 orang lebih, cuk. Dan singkat cerita, Topan, Kanisa, Helen pun datang ke puncak menemui pamannya Topan untuk mengamankan para ciwi-ciwi karena situasi semakin tidak kondusif. Topan pun pergi meninggalkan mereka, yang ternyata Topan mendatangi mereka sang rentenir sendirian. Lalu dengan bekal 1 buah pistol di sakunya, Topan pun hubag-habik menyerang para kroco-kroco. Di sini Topan menyandera 1 orang kroco dan sang pimpinan rentenir membawa Raka dalam keadaan sekarat. Dan hal itu sontak membuat Topan gagal fokus dan akhirnya Topan ditendang hingga jatuh dari lantai 9. Dan hal itu membuat Raka memanas dan langsung hubag-habik menyerang para kroco. Akan tetapi karena sudah tidak ada tenaga lagi, Raka pun tumbang juga. Tapi alhamdulillah, tak berselang lama polisi pun datang dengan Kanisa dan Helen. Akan tetapi sang pentolan rentenir tiba-tiba menembak dada Raka dan sontak Raka pun meninggoy. Melihat itu, persis di depan matanya Helen pun histeris. Lalu film pun tamat, ending yang sangat wah. Keren sih, cok. Pasti kalian mengira kalau saat polisi datang semuanya sudah selesai dan happy ending. Tapi dengan bangsulnya pentolan kon ini malah menembak mati Raka. Kan anjing. Dikit lagi happy ending loh. Tapi keren lah, walaupun film ini film lama, tapi pendalaman karakternya patut diacungi jempol. Dan masalah-masalahnya juga dihadirkan juga tidak sepele, dari segi teman, sahabat, pasangan, dan orang tua. Di film ini menjelaskan sebuah arti dari sahabat yang selalu ada, selalu membantu apapun masalahnya kita hadapi sama-sama, dan arti sebuah pasangan di saat ada kekurangan di pasangan dan ada orang ketiga yang mencoba masuk, hiraukan. Belajarlah untuk setia karena mencari pasangan tidak harus sempurna, karena inti dari sebuah pasangan adalah saling melengkapi. Dan arti sebuah rumah dan orang tua, pertahankan jika masih bisa, karena tanpa kalian sadari yang menjadi korban bukan dari kalian berdua, melainkan anaklah yang akan menerima imbasnya. Maka dari itu berumah tangga tidak hal yang mudah. Ada beberapa faktor yang harus dipikirkan matang-matang. Banyak sekali teman saya yang menikah di umur yang bisa dibilang cukup muda, dan saya bisa melihat apa yang akan terjadi di rumah tangganya. Seperti ego masing-masing yang masih tinggi-tingginya dan finansial yang belum layak. Dan yang paling utama adalah media sosial.
Cemburu dikit posting status merasa orang paling tersakiti di dunia. Sebenarnya tidak masalah, tapi menjadi masalah besar ketika ada seorang yang mendatang dan seolah-olah menenangkan, tapi akhirnya mereka malah menjalin hubungan. Kan tidak worth it. Pasti Anda tahulah kelanjutannya gimana. Oke, karena sudah panjang sekali dan saya lemes mau pingsan. Oke, sampai sini saja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan saya Ken beserta tim Ghost Corporation yang tersebar di seluruh antero jagat raya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Adios, 1 jam cuau. Cuau.